Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Camat, Ibu Lurah Kebonsari, Kapolsek Kebonsari, segenap para qori-qoriah yang hadir pada acara malam hari, dan seluruh para sesepuh sesepuh yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini terlaksana acara opening ceremony peringatan milad Majelis Sholawat wa Ta'lim Al-Huda fi Qalbi yang ke-8 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun juga. Mari kita syukuri nikmat yang tiada ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallamu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita semua mendapat syafaat Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini terlaksana acara milad ke-8 Majelis Sholawat dan Ta'lim Al-Huda fi Qalbi, yakni yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, kemudian yang terakhir doa. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka opening ceremony acara milad ke-8 Majelis Sholawat dan Ta'lim Al-Huda fi Qalbi dengan membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita laksanakan nanti bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, bisa lancar sampai akhir. Lahumul Fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Al-Ustaz Afif Izam Taufik, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah terbaik ketiga MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Fatoni, Sarjana Pendidikan, selaku mewakili Ketua Panitia Milad Majelis Ta'lim was Sholawat Al-Huda fi Qalbi. Kepadanya Ustaz Ahmad Fatoni, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khatarul mukhtarami segerau ramai bahtaram di para dari itu sampai benar. Hadratul muhtaromin, para alim wal ulama, wabil khusus Jumatan Panjang pun Bapak Yai Haji Hadim Azizi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Huda semua. Ingkang kula hormati Bahtarom menika alhamdulillah menapa menika tonggak sejarah MTQ Kabupaten Madiun. Alhamdulillah pada waktu beliau menjabat bupati menghantarkan Madiun menjadi berprestasi. Tepuk tangan untuk Pak Sarom. Yang nantinya mangke kasuwun menyambut sekaligus membuka acara event Pondok Darul Mukhtar. Dumateng Bapak Bupati Madiun ingkang sakmenika dipun salirani dening Bapak Sunawan saking Kepusra. Dumateng Kepala Pemanah Kabupaten Madiun yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Alif dan yang seluruh Segerau yang Allah hormati, para tamu undangan yang sewu menika para bapak ingkang lenggah wonten ing kantor aturan nyalon kancing yang sewu para tamu undangan. Ahlan wa sahlan bihadurikum syukrawu dumateng para tamu, para bapak adalah ibu, para peserta yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah dimulai dari pagi hari, tadi pagi mulai jam 8 kurang lebih
materi pembinaan tilawatul Quran yang disampaikan oleh Ustadz Daniel Muhammad Babillah menikah dari putra daerah. Ini juga termasuk berkat bimbingan dan support saking Mahtaro. Alhamdulillah, dengan meraihnya sukses Mas Daniel, sakit kita nikmati pada kesempatan ini. Beliau berbagi ilmu dengan para qori dan qoriah khususnya di Kabupaten Madiun. Semoga acara ini benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menularkan prestasi yang diraih oleh Mas Daniel. Allahumma amin. Ngapunten niki kula terbiasa manggil Mas Daniel itu Mas Hanen. Jadi di sini sebagai apa ya, tutor. Mestinya al ustaz al ngapunten niki kami sosial Keranten, Mas Daniel juga termasuk alumni Pondok Al-Huda. Niki terbawa. Ngapunten. Terima kasih atas kehadiranipun Pak Tarom, Pak Nawan, Pak Arif, Uki Lurah, tamu undangan ingkang saged hadir wonten majelis menika saperlu yang kuyung memeriahkan wontenipun pembukaan milad grup sholawat Al-Huda fi Qalbi ke-8 yang pada saat ini menggelar beberapa event. Yang pertama adalah pembinaan tilawatul Quran yang dimulai dari pagi tadi dan insya Allah besok dilanjutkan untuk seleksi juga. Kemudian setelah ini dilanjutkan ada lomba lapangan jalan santai dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemudian hari Ahad pelaksanaan Festival Banjari se-Matraman, Madiun dan sekitarnya. Insya Allah pesertanya ada 26 Insya Allah berkatan. Dimulai dari ba'da zuhur sampai selesai biasanya malam Senin, mungkin sekitar jam 12. Semoga pelaksanaan rangkaian acara yang belum terlaksana setelah pelaksanaan pembinaan ini diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dan tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada para relawan donatur saestu. Niki kula mewakili dari panitia. Niki rata-rata panitia niki pemuda dan pamungkas Mas Kiai pasti Gandaran. Pemuda niki sagete napa nggih namung wani ngoten mawon. Ragate duka pokoke. Alhamdulillah kula derek-derek napa nggih nimbrung dan alhamdulillah saged dilaksanakan, dan ini merupakan napa nggih penghargaan yang luar biasa. Saestu niki merupakan napa nggih raihan prestasi, tapi niki nyun sewu nggih mungkin ini bukan jadi kebahagiaan, jadi pelajaran yang insya Allah menjadi pelajaran untuk ke depan pun. Mangkatan nggih. Selajengipun dari panitia tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikan budi dari para bapak, ibu, dermawan yang telah memberikan bantuannya demi suksesnya acara pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf sekiranya yang kami sampaikan sudah cukup, dan selamat menikmati, selamat mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini. Nanti insya Allah setelah ini akan kita dengarkan bersama penampilan
penampilan para qori dan qoriah yang insya Allah juga termasuk peserta dan insya Allah akan kita launching untuk peserta lomba MTQ di kabupaten di kota Pasuruan insya Allah. Maka terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Ahmad Fatoni. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Hakim Azizi Alsi selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Hakim Azizi Alsi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhtarom Asas, terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili para bagian Kesra Pak Sunawan, terhormat Kementerian Agama atau yang mewakili Mas Zainal, terhormat Ibu Kepala Desa Bersari, tamu undangan, ofisial dan serta pembinaan tilawah Al-Quran, adik-adik calon juara yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang penuh dengan barokah Allah ini tanpa ada satu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya kepada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang saya hormati, saya masih teringat dalamipun Badhe Muhtarom ngawur ini saja pejabat niku santri niku ya sepatut dibayai. Ya pancen nyatane ya pancen ngaten. Kula masih ingat dahulu Badhe Muhtarom ketika masih menjabat sebagai bupati. Sering beliau dahulu Kabupaten Madiun pengen adu. Pan mimik pan. Ayo gerakan membaca Al-Quran, gerakan tilawah Al-Quran, dan salah satu bentuknya beliau realisasikan dengan pembinaan tilawah Al-Quran secara intensif di Kabupaten Madiun ini. Alhamdulillah, ini yang disampaikan oleh panitia tadi, apa yang menjadi progresnya Pak Taro ketika itu, ini alhamdulillah menjadi kenyataan sejak beliau lebih intens
dalam kegiatan pembinaan tilawah Al-Quran di Kabupaten Madiun untuk yang pertama kali dalam sejarah itu masuk di urutan 10 besar provinsi Jawa Timur. Dan ini saya anggap ini adalah sebuah jariah sistem yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan di Kabupaten Madiun dalam metode pembinaan peserta atau kafilah Kabupaten Madiun. Bapak Ibu, oleh karena itu ini juga dibuktikan Pak Abu. Ini dibuktikan ini dari testimoni dari beberapa Dewan Hakim Jawa Timur. Seringkali ketika saya bertemu dengan Dewan Hakim Jawa Timur di event MTQ, ketika ngobrol-ngobrol dengan istirahat, ketika Madiun itu disebut, itu beliau Madiun artinya apa? Sebelumnya Madiun itu adalah kafilah yang kurang diperhatikan, bahkan sama sekali tidak diperhitungkan di event musabaqah tilawah Al-Quran di Jawa Timur itu sama sekali Madiun itu nggak ada bobotnya sama sekali. Tapi sejak tahun 2013 masih ketika itu event MTQ Jawa Timur di kota Madiun 2011 di kota Madiun itu pertama kali Madiun memperoleh peringkat ketika berapa kota Madiun 11 ketika itu di peringkat 11. Alhamdulillah dari 32 kabupaten kota. Dan ketika itu pertama kali Madiun itu tampil di stadion, dan alhamdulillah Mbah Darom ini naik kereta kencana dengan salah satu juaranya dari Kabupaten Madiun. Ini luar biasa. Dari situ alhamdulillah motivasi dan semangatnya para peserta dan pembina ini dan saya perlu sampaikan bahwa sangat mutlak. Ini syarat mutlak. Ini kunci keberhasilan Kabupaten Madiun ini adalah dari pembinaan. Yang sebelum Mbak Tarong dulu ini sepertinya memang tidak ada pembinaan, main comot peserta atau kafilah Kabupaten Madiun itu. Sing penting sing mewakili comot tanpa ada pembinaan. Alhamdulillah dengan metode dan konsep ketika itu kerjasama dengan Kemenang, dengan agama dan pemerintah Kabupaten Madiun, alhamdulillah ini memunculkan beberapa metode yang sampai sekarang ini dilaksanakan. Nah, oleh karena itu melanjutkan misinya Bataron ketika itu, Pondok Pesantren Al-Huda yang notabene ini sebetulnya ini adalah dulu bukan Kori dan Koriah di Kabupaten Madiun dulu ketika akan mengirimkan peserta. Ini nggak usah kemana-mana, langsung duduk ke Setemon. Ya udah itu peserta langsung diberangkatkan, duduk ke Setemon. Tapi akhir-akhir ini ini sudah semakin sulit untuk mencari generasi Kori dan Koriah. Di Sugeng Rawuh, Pak Yeda Frehan, ini kemudian
Oleh karena itu kami merasa ini kami juga punya tanggung jawab untuk melestarikan seni tilawatil Quran ini, supaya khususnya Kabupaten Madiun nantinya tidak kehabisan juara-juara yang bisa kita tampilkan di provinsi, bahkan sampai di tingkat nasional. Dan saya yakin dari sebagian peserta ini, saya yakin ini panjenengan yang masih kecil-kecil ini khususnya, saya yakin nantinya itu bisa menjadi juara provinsi Jawa Timur, bahkan sampai tingkat nasional. Yang terpenting adalah semangat untuk melatih diri, semangat untuk melatih diri yang seperti disampaikan oleh Ustadz pembina tadi. Yang penting latihan dan latihan. Nah, oleh karena itu akhirnya ketika Al-Quran ini bisa betul-betul seni baca Quran ini bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah misi kami memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat ini sesuai dengan Nabi slogan Kabupaten Madiun, masyarakat Madiun berakhlak. Ini kuncinya adalah dari Al-Quran. Karena sedikit saya sampaikan bahwa kunci akhlak ini ada di dalam Al-Quran. Sesuai dengan perintah Rasul di Auladakum di antaranya adalah yang pertama hobi nabiyiku wa hobi ahli baitihi wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, dari membaca Al-Quran ini dengan keindahan Al-Quran ini, mudah-mudahan hati kita khususnya dan hati masyarakat Madiun umumnya dan hati rakyat Indonesia lebih umum lagi, ini hatinya nanti akan mengusung misi hati-hati Al-Quran, sehingga misi Al-Quran masyarakat ini betul-betul terwujud, sehingga tujuan kita pada untuk baca walaupun ghafur itu akan kita capai. Dunia ini gemah lipat loh jili nawi, dan akhirnya barokah hidup kita ini akan bisa kita rasakan dengan dunia hadal akhir. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan mohon nanti untuk selanjutnya nanti yang tampil untuk show ini mohon kalau bisa ini ditambah. Yang show itu juga pertanyaannya ini, sehingga kita tahu untuk yang putri yang akan show akan tampil, dan ini nanti akan ada event ini konser Bapak Ibu, ini nanti konser mereka Al-Quran. Ketika di televisi itu sedang viral-viralnya konser semua musik, KDI dan lain sebagainya, kita bukan konser bernyanyi, tapi apa? Konser membaca Al-Quran. Bahkan nanti akan ada penampilan, jadi nanti bukan duet kan, tapi ada modelnya apa? 5 orang nanti membaca secara bersamaan. Ya, ini nanti untuk kolaborasi seperti itu, ini bisa dipandang biru untuk menyamakan suara, lagu dan sebagainya. Ini sebuah inovasi. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Romo Kiai Haji Hakim Azizi dan telah menyampaikan sambutan-sambutan. Selanjutnya, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhtarom Esos, yang sekaligus nanti akan membuka event acara Milad ke-8 Majelis Sholawat wa Ta'lim Al-Huda fi Qalbi. Kepada yang terhormat Bapak
Haji Muhtarom Esos, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rabi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Syaikhul Ma'had penyanipun Gus Hakim Asisi bin Budori, pengasuh pondok pesantren Al-Huda. Kemudian yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun, hadir Pak Tafrikan. Saat ini bagian apa Pak? Bagian di Mas Islam. Kemudian Mas Arif yang mendampingi beliaunya, meskipun datangkan dulu mendampingi Pak. Kemudian Pak Bupati Madiun yang saat ini dihadiri, orang makili ya Pak, dihadiri oleh calon Kabak Kesra. Yang saya hormati Bu Kades Gonzali dan para bapak, para ibu, kemudian para peserta pembinaan tilawatul Quran yang dipersiapkan musabaqah tilawatul Quran tingkat provinsi Jawa Timur di keseluruhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini kita dapat silaturahmi bersama dalam kemasan yaitu pembinaan calon qori'ah dan sekaligus dalam rangka ulang tahun sholawat Majelis Sholawat Al-Huda fi Qalbi. Iya toh. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah besok di yaumul qiyamah. Para bapak, ibu dan anak-anakku semuanya, mengawali apa yang dapat saya sampaikan ini pemelopoan sambutan. Mestinya ini yang mabuk Pak Bupati dan Pak Tafrikan ini sebagai pemenang, karena temanya ini ada logonya Pemda, ada logonya Depak, ada logonya ini. Mestinya Pak Tafrikan ini saya sebagai fotoan. Mudah-mudahan ini bukan pada sholat tapi pada minggu lah. Tadi disampaikan karena di waktu saya dipercaya untuk memanage Madiun, bapak-bapak menyebut katanya ini bagian dari program atau upaya saya. Tapi yang jelas tidak saya, tapi kita semuanya. Tidak saya, tapi kita semuanya. Kita mempunyai komitmen bagaimana untuk merubah image bahwa Madiun ini daerah PKI. Ini harus kita buktikan bahwa Madiun itu juga daerah santri. Sebenarnya ini sebuah sejarah yang keliru. Kalau Madiun itu daerah PKI atau daerah merah itu sebenarnya tidak sesuai dengan fakta sejarah. Bahwa Kabupaten Madiun ini bukan daerah PKI tapi korban keganasan PKI. Yang benar Kabupaten Madiun ini adalah kabupaten telah dari Demak. Ini ya just info gitu aja lah untuk anak-anak, karena sejarah itu pelajaran sejarah
pra kemerdekaan itu tidak ada, maka anak-anak ini tidak ngerti tentang sejarah bagaimana sebelum Indonesia merdeka, apalagi sejarah perjuangan Islam di Indonesia ini, karena sudah tidak ada pelajaran sejarah, yang ada pelajaran apa IPS, PKN. Jadi akhirnya generasi sekarang ini tidak ngerti jika bakal menjadi Indonesia yang seperti ini, jadi tidak ngerti. Maka meskipun itu keluar dari konteks acara malam ini, saya mencoba biar nanti anak-anak kita ini juga tahu bahwa Madiun ini bukan daerah PKI, Madiun ini bukan daerah merah, tapi Kabupaten Madiun ini terakhir Raden Patah. Jadi bupati yang pertama itu putune Raden Patah anak Trenggono. Jadi pemerintah kabupaten itu pemerintahan yang religi, pemerintahan yang pada waktu itu adalah dalam rangka pengembangan Islam di wilayah timur. Jadi yang namanya Ronggo Juno itu putune Raden Patah. Mengapa Ronggo Juno juga disebut Pangeran Timur? Karena usia 15 tahun sudah dilantik menjadi Bupati Madiun yang pertama. Jadi Madiun kalau Mataram, Ngayogyakarta, Jakarta, Hadiningrat itu lebih tua Madiun. Madiun itu bupati pertama dilantik bersamaan dengan pelantikan Adipaten Pajang. Padahal Mataram itu ada setelah Pajang. Makanya pada waktu itu Bupati Madiun untuk sowan Sebo ke Mataram tidak mau, karena merasa lebih tua. Makanya pada waktu itu Ronggo Juno Pangeran Timur mempunyai anak perempuan yang namanya Retno Jumilah. Ini anak perempuan jadi Senopati Engalogo niku anaknya Ronggo Juno. Maka begitu Madiun tidak mau Sebo ke Mataram, maka Madiun akhirnya diperangilah oleh Mataram dan tidak pernah menang. Cuci muka. Akhirnya dengan kekuatan Madiun yang luar biasa, Mataram nyambat besanya yaitu Kadipaten Pati. Cuci muka neng kono. Kadipaten Pati sudah perlengkapannya lengkap, ada meriam dan lain sebagainya. Ini Kamu terno cuci muka sih, Dok. Ini sejarah. Terno cuci muka. Bukan cerita dari mulut ke mulut, ini sejarah. Referensinya jelas. Di waktu saya jabat, saya pergi ke Belanda mencari sejarah tentang Madiun. Semuanya di sana dokumennya komplit. Kalau di Belanda itu di perpustakaan Leiden itu membuka Kabupaten Madiun dalam ekskavasi dengan Madiun itu ada 1.500 buku di perpustakaan Belanda di Leiden. Jadi rumahnya seluruh-seluruhnya di sana juga masih ada. Jadi londo sing apal Al-Quran untuk memerangi Islam itu di sana masih ada. Di sana dokumennya komplit. Makanya anak-anakku semuanya, kalau karena apa ini saya sampaikan, karena beban psikologi masyarakat Madiun itu kalau keluar Madiun mesti image-nya itu anak PKI. Wong Madiun anak PKI bukan psikologi yang harus ditanggung oleh warga Madiun. Makanya kalau orang Madiun pergi keluar daerah Madiun ke Sumatera Utara mengakunya Ponorogo. Karena kalau ngomong Madiun brandnya itu keluarga besar PKI. Kalau Ponorogo kan banyak pondok pesantren dan lain sebagainya. Ini sampai sekarang bukan psikologi harus kita hilangkan bahwa Madiun bukan daerah PKI, Madiun adalah daerah korban keganasan PKI 48. Nyatanya Mbah Yai Siro contohnya umur kulit-kulit, kemudian Mbah Yai Sidik Prambon juga begitu, dan kiai-kiai yang lain itu belum kasusnya nama. Maka ini untuk anak-anak bisa bercerita ya, bahwa Madiun adalah daerah Prahumat. Penugasan dulu langsung dari Demak. Makanya Madiun itu awalnya sebelum Pangeran Timur ini dilantik menjadi bupati, itu dulu dimulai dari Nurawan, kemudian pindah ke Keranggan, setelah itu pindah ke Sogaten, setelah pindah Sogaten pindah ke
Kuncen. Kemudian setelah Kuncen itu pindah ke Panemangan, kemudian oleh Ronggo Muhtaro dipindah lagi ke Caruban. Nah, kalau Bupati yang pertama Ronggo Jeno, Bupati ke-37 Ronggo Muhtaro. Jadi dipindah dari kota dipindah ke Caruban. Ini siapa yang sudah datang ke Caruban atau siapa yang belum pernah ke Caruban? Caruban itu Pak, ya kapan-kapan Gus itu Caruban lah. Tumpak Nibis di Kabupaten Madiun di Caruban ada pendopo, ada Masjid Agung, ada alun-alun. Zamannya siapa zamannya? Oh ini just info sekitar tentang masalah sejarah Madiun. Sekarang kita masuk ke persoalan tilawatil Quran. Seni baca Al-Quran ini sesuatu yang harus kita apresiasi, kita atensi, kita perhatikan. Karena apa? Di musabaqah tilawatil Quran itu ada berapa, ada macam yang dilombakan Pak, dan banyak sekali ya. Ada tartil, ada kemudian ada tahfidz, ada tafsir, kemudian ada kaligrafi, ada macam-macam lah yang sekitar putaran Al-Quran. Maka tadi disampaikan oleh panitia Madiun sepanjang sejarah katanya baru di waktu saya, yaitu Takadus bin Nikmah lah, kira-kira ya seperti itu begitu. Karena memang ini harus didukung dengan kebijakan kepala daerah. Monggo Gus Mujib, nanti kandane, kula terusnya ya, Gus Mujib, kula terusnya gini ya. Jadi ini kalau Takadus bin Nikmah wonten mawon boten sah didawat-dawake, mungkin nek dawat-dawake dadi riyak malah entek ngamal kula. Jadi memang ini sesuatu yang harus kita pertahankan. Dan saya sependapat dengan Menteri Gus Hakim bahwa gudangnya Kori itu tentang ya setempat ini. Makanya saya mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Gus Hakim ini yang karena juga bagian dari Hakim. Maka bagaimana terus kesinambungan ini dijaga. Ini Pak Kemenang, ini ya kudu dianggarke Pak. Ini Pak Kabak Kesra, ini ya harus dianggarke. Jadi Kabak Kesra itu urusannya dari Sinden sampai Kiai itu. Tapi tidak tanya, apa sudah masih ada reward yang juara itu mendapatkan reward 10 juta seperti dulu? Katanya masih, alhamdulillah kalau masih. Itu untuk merangsang ya, untuk memotivasi anak-anak kita biar semangat. Pulau itu ya sampai pada waktu ya sampai jengkel. Madiun itu gudang silat tapi naik Porda tidak pernah yang sing juara. Kira-kira ya siapa sing juara yang tak bantu tak ribet 10 juta akhirnya ya enek. Jadi terinspirasi dari musabaqah tilawatil Quran ini ternyata ada semangat. Kemudian Madiun itu gudang puncak tapi naik perlombaan rata yang menang kan memalukan ini. Wong budal pencak Esya yo Madiun, Esya Winomo yo Madiun, pada narasi Madiun, kerasa yo Madiun. Nek diumbang orang yang sing menang kan memalukan, memperbesar kemaluan lah kira-kira seperti itu. Nah tadi ya akhirnya begitu direward ada semangat. Akhirnya juga itu teman dari Madiun akhirnya juga mendapatkan penghargaan. Maka pentingnya mempunyai kepala daerah yang paham tentang seluk-beluk upaya untuk akhlakul karimah itu tidak sekedar slogan gitu, harus diwujudkan dengan berbagai program yang didukung dengan APBD. Kalau Kabupaten Madiun ini APBD-nya 1,9 triliun, anggaran biayanya 1,8 triliun sekian, terjadi defisit 77 miliar. Maka bagaimana
ini komitmennya Pak Bupati ini diwujudkan tidak sekedar teori. Nah, mewujudkan itu ya harus dengan support anggaran yang memadai. Di waktu saya anggaran pengembangan keagamaan itu tidak kurang dari 6 miliar. Maka ini berapa kan ini anggaran pengembangan keagamaan dalam arti luas loh, yang ada di Kesra maupun yang ada di Kesbang kaitannya dengan hibah. Kalau di Kesra ini kan berbasis kegiatan itu nggak kurang dari, karena sharing Bos Madin itu masih benar di Jawa. Jadi dulu itu Bos Madin itu sharingnya dengan provinsi itu 50-50. Kalau pemerintah provinsi memberikan 4 miliar, berarti Kabupaten Madin harus 2 miliar karena sharingnya 50-50. Itu kalau kita akumulasikan tidak kurang dari 6 miliar untuk BHPI, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian macam-macam yang berkaitan dengan pembinaan moral dan keagamaan itu harus disupport dengan anggaran yang memadai. Kemudian kembali lagi ke anak-anak, ini penjenengan harus benar-benar serius, ya. Serius apa yang disampaikan oleh tutor kita Mas Daniel. Ini benar-benar Mas Daniel itu sejak kecil itu, ya. Sejak kecil sudah juara terus sampai dewasa juara. Itu sejak kanak-kanak sampai dewasa terus juara. Nah, mudah-mudahan ada generasi-generasi berikutnya yang diwarisi oleh beliaunya. Ini bapaknya Mas Daniel ini, Gus Mujib. Mudah-mudahan sudah rampung sedaya ini. Tahfidnya mau selesai, kuliahnya selesai, tahfidnya selesai, beruntunglah penjenengan. Mantap. Aji berani luar biasa. Karena memang Gus Mujib biasa di luar, jadi ya luar biasa. Jadi luar biasa. Saya ini sampai berkesimpulan begini. Sebuah acara itu kalau sound systemnya enak, yang dirok enak itu sudah bagian dari kesuksesan. Kok ini acara plus spesialis ngakit-ngakit sing silok orang pakai benar itu sebar acaranya. Ayo tuh. Nah, insya Allah Madiun Selatan Mbak Mujib boleh pakai masalah lah, masih banyak aja. Tapi nih Madiun Utara itu membawa orang pean. Makanya harus dimulai Madiun Utara itu kalau acara mantenan, pengajian itu koriknya itu yang benar lah begitu. Tidak asal bisa melakukannya tapi gak pas tajwidnya kan ada nih. Terus di ilustrasi ini kayak gendengan kan kayak memedeni gitu. Jadi anak-anak semuanya bersemangat karena sesuatu yang ditekuni itu bisa profesional. Yang profesional itu ya gue yang pertama betul duitnya begitu loh, ya. Karena jarang saya nganggur duit itu kalau semangat. Ini penyakit kita. Mungkin ini Bapak Ibu yang saya hormati, maksud saya ingin memotivasi penjenengan bersemangat membaca Al-Quran dengan seni membaca Al-Quran. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan Gus Hakim ini sukses. Kader-kader dari lingkungan sini tetap ada kader-kader yang berkesinambungan, tidak putus. Ini bagian harapan kita bersama. Mungkin ini atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Apabila kata sambutan saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Maka kegiatan pembinaan tilawatil Quran dan sekaligus rangkaian kegiatan ulang tahun Majelis Selawat Al-Huda fi Qalbi saya nyatakan dibuka dan ditandai dengan bacaan umur kita ala hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Matur nuwun sangat. Pemrogokan sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan nanti pemrogokannya ada amplopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Muhtarom Esos yang sudah menyampaikan sambutannya dan juga membuka event acara Milad ke-8 Majelis Sholawat wa Ta'lim Al-Huda fi Qalbi. Sampai kita pada ujung acara pada malam hari ini, yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau Karom Romo Kiai Haji Abdul Mujib. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Mujib kami persilahkan. Benar ini apa? Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian pembukaan acara Milad ke-8 Majelis Sholawat wa Ta'lim Al-Huda fi Qalbi. Selanjutnya, acara selanjutnya yakni ialah penampilan qori dan qori'ah terbaik Kabupaten Madiun. Untuk penampilan yang pertama yaitu Saudara Ahmad Fadil Munir, yaitu juara 1 MTQ Remaja tahun 2022. Kepada Saudara Ahmad Fadil Munir kami persilahkan.